Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Tamara Noviani Pujiasuci dengan NIM 2203679 dari Prodi PGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta. Dengan adanya saya di sini adalah untuk memaparkan materi kepada teman-teman sekalian agar kita dapat belajar bersama-sama, yaitu tentang pengertian pendidikan. Banyak sekali pengertian pendidikan yang telah dikemukakan oleh para ahli nih teman-teman. Maka dari itu, di sini saya akan memaparkan pengertian pendidikan tersebut menurut para ahli. Baik teman-teman, sebelum kita akan membahas pengertian pendidikan menurut para ahli, kita akan membahas pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia terlebih dahulu nih. Karena para ahli kan banyak banget ya. Kita awal-awalnya membahas Kamus Besar Bahasa dulu. Oke. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap suatu objek tertentu dan juga secara spesifik ya teman-teman. Nah, baru nih kita akan memasuki ke dalam pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Dia Karya. Menurut beliau, pengertian pendidikan adalah suatu upaya memanusiakan manusia muda dan pengangkatan manusia muda ke tahap insani. Nah, yang kedua ada M.G. Langford. Nah, menurut beliau, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pihak lain yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Yang ketiga, itu ada Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah suatu tuntunan yang ada dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan ini menuntut segala kekuatan kodrat yang ada dalam peserta didik, teman-teman, agar manusia dan anggota masyarakat lainnya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih pengertian pendidikan menurut para ahli. Tadi sudah ada 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan memaparkan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sindiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, menurut undang-undang ini, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini secara aktif dapat mengembangkan kekuatan atau potensi dirinya gitu kan. Kekuatan ini berupa kekuatan spiritual, keagamaan, lalu pengendalian diri, lalu selanjutnya ada kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dipaparkan ya materi pengertian pendidikan menurut para ahli, lalu menurut undang-undang, dan juga Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian pendidikan itu dapat berdasarkan dari ruang lingkupnya dan juga pendekatan ilmiah nih teman-teman. Dalam ruang lingkupnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, maha luas, luas terbatas, dan juga sempit. Sedangkan pendekatan ilmiah itu dibagi menjadi psikologi, sosiologi, lalu antropologi, ekonomi, dan juga politik. Itu komplit ya teman-teman. Maka dari itu, untuk kita sama-sama belajar, aku bakalan maparin nih satu-satu menurut pengertian itu semua. Oke, baik teman-teman. Yang pertama yang bakalan aku jelasin tentu saja yang ruang lingkupnya terlebih dahulu ya. Tadi yang pertama menurut
ruang lingkupnya itu ada maha luas. Nah, pengertian pendidikan menurut maha luas ini identik dengan kehidupan. Jadi, apa saja yang terjadi dalam kehidupan atau apa saja yang sedang dilakukan oleh masyarakat atau manusia di kehidupan itu merupakan suatu pendidikan. Nah, maka dari itu, pengertian pendidikan menurut ruang lingkup yang maha luas ini dapat terjadi di mana saja, kapan saja, tidak tergantung akan waktu. Jadi, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan juga tidak disadari karena kan ya jalan aja kayak kehidupan sehari-hari biasa. Nah, itu secara tidak langsung, secara tidak sadar gitu kan, itu kehidupan. Nah, yang kedua itu ada luas terbatas. Luas terbatas ini sama saja teman-teman. Mirip, hampir mirip pengertiannya atau hampir mirip maksudnya dari yang pertama, maha luas. Bedanya dari luas terbatas ini pendidikan itu disadari. Tadi kan maha luas tidak disadari ya. Nah, kalau luas terbatas ini disadari. Nah, bentuknya itu bukan kehidupan. Dia bisa bentuk formal, informal, atau non formal. Karena di sini itu luas terbatas itu mencangkup ke orang-orang yang tidak mampu untuk ke pendidikan formal, makanya bisa masuknya ke luas terbatas itu. Luas terbatas ini juga tidak dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Namun bedanya itu disadari, gitu. Nah, yang ketiga itu arti sempit ya, ruang lingkup pengertian pendidikan dalam arti sempit itu identiknya sekolah. Iya, pengertian pendidikan dalam arti sempitnya itu, dalam ruang lingkupnya itu diidentikan dengan sekolah. Sekolah ini kan formal, jadi ada batasan usianya juga, terprogram, sudah diprogram, tidak seperti kehidupan yang ngalir saja, jalan saja. Nah, kalau di sekolah itu kan ada batasan usianya, lalu ada aturan yang ketat juga gitu. Nah, itu arti sempit. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkupnya. Selanjutnya itu pengertian pendekatan menurut pendekatan ilmiah. Yang pertama itu ada psikologi. Nah, dalam psikologi ini berarti individualisasi atau personalisasi, yaitu membantu peserta didik untuk secara individu dapat mengenali potensi dirinya secara optimal. Itu secara psikologi. Lalu selanjutnya ada sosiologi. Nah, sosiologi ini berarti sosialisasi. Itu pasti udah tahu lah ya sosialisasi seperti apa. Iya, benar. Jadi kalau sosialisasi itu untuk membantu peserta didik untuk bersosialisasi, untuk mengenalkan kepada peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya nih. Nah, itu pengertian pendidikan menurut sosiologi. Selanjutnya ada antropologi. Dalam antropologi ini itu artinya enkulturasi atau membantu peserta didik untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda. Jadi diwariskan nilai-nilainya nih teman-teman kalau di antropologi. Nah, selanjutnya itu ada di ekonomi. Maaf teman-teman, di ekonomi terlebih dahulu. Nah, dalam ekonomi ini, pendidikan merupakan suatu investasi. Kenapa investasi? Investasi kan penanaman modal ya. Iya, benar. Dalam ekonomi ini, pendidikan itu merupakan investasi, penanaman modal. Penanaman modal dalam bentuk apa? Penanaman modal dalam bentuk meningkatkan kualitas diri atau kualitas sumber daya manusia agar dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dalam masa pendidikan. Nah, pada saat penanaman modal ini kan bertujuan untuk
manusia ini dapat bekerja secara profesional. Nah, kalau udah profesional kan mendapatkan materi yang lebih besar gitu. Nah, kalau udah mendapat materi yang lebih besar, itu dapat mengembalikan modal awal atau bahkan lebih dari modal awal yang telah dikeluarkan dalam pendidikan. Yang terakhir itu ada politik, pendekatan ilmiah secara politik. Nah, menurut politik itu pendidikan itu simpilisasi, yaitu membantu peserta didik atau siswa itu untuk menjadi warga negara yang baik, warga yang dapat mengerti dan menjalankan hak dan kewajibannya secara baik pula. Nah, itu dia pengertian pendidikan, teman-teman. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku memohon maaf bila ada kesalahan kata dan atau perkataan yang tidak disengaja. Aku memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.